Jadi menurut Kang Bun juga bahwa kita juga sebagai pelaku foto perlu ada satu kali bikin pameran tunggal. Ya, itu cita-cita semua orang yang terlibat dalam bersenian ya, menurut saya ya. Betul. Nah, menuju ke sananya teh perlu waktu nggak, Kang? Mungkin banyak hal ya. Apakah dari karyanya, apa dari tema, dari finansial, itu kan banyak faktor-faktor. Nah, mungkin yang tidak terlatih berbeda dengan Kang Cis. Saya tidak terlatih membuat membuat karya foto tematik. Oh. Itu mungkin. Kenapa, Kang? Ya, karena mungkin saya tidak terlatih untuk itu. Karena yang setahu saya gini, di PAF atau di perguruan Kakang itu kan suka ada lomba yang memang sudah tematik. Betul. Ada street, ada black and white, bahkan ada kelas-kelasnya, Kang ya. Ada gold, ada apa betul, gitu ya. Berarti kan ada tema yang di. Iya, betul. Untuk satu kali untuk event-event tertentu itu ada tema memang bagus lah untuk melatih orang jadi tidak sekedar memotret, ada kisi-kisi. Tapi untuk karya pribadi. Oh, maksudnya untuk pribadi, Kang Bun belum bisa membeli. Saya rek motret iunggul gitu. Sangat jauh sekali dengan Kang Cis. Oh, saya nggak kepikiran melihat karya Kang Cis dibalik atau dibalik saya udah diwawancara kumaha gitu. Ya itulah mungkin ya. Tapi saya sih cukup pernah ngelihat satu karya Kang Bun di sebuah buku. Sampai sekarang saya masih simpan. Tanah Airku apa gitu. Yang bukunya ada kembang api itu buku. Aduh saya lupa itu yang Bunga Bangsa. Bunga Bangsa. Kalau teman-teman cari nanti Bunga Bangsa itu kalau nggak salah terbitannya tahun 80-an. Presiden itu mah ya atau negara? Skala Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata. Saya pernah lihat itu ada, inget banget kalau nggak salah fotonya teh orang di ladang. Oke, ya. Salah satunya itu gitu. Nah itu teh gimana ceritanya Kang bisa gitu kan? Ya, itu mungkin foto yang di ladang garis-garis terasering ya. Terasering, Ya, itu mungkin salah satu ketertarikan saya melihat foto itu melihat dari elemen gambar. Saya tertarik pada elemen-elemen gambar. Jadi saya begitu dalam satu perjalanan melihat satu terasering ada elemen-elemen gambar yang berulang. Repetisi lah. Repetisi, betul. Nah repetisi itu menurut saya itu sesuatu yang mencuri perhatian. Nah itu saya potret. Memang dalam penekanan kalau foto itu yang saya tahu ada penekanan salah ada dengan garis dengan warna. Nah, Akang lebih ke situ ya? Ya mungkin. Situ ya. Jadi bagaimana kontennya, saya kepikiran itu Tapi pada saat itu dapat. Itu masuk ke situ prosesnya tentu apa nih yang biar teman-teman pada tertarik. Bunga Bangsa. Biar bisa dapat gitu teh gimana sih? Pada elemen gambar itu maksudnya? Bisa masuk ke buku. Oh, buku. Itu mungkin kan sekarang gini Kang. Teman-teman teh banyak yang motret hanya akhirnya mengendap di harddisk. Betul. Gimana sih bisa jadi buku teh? Mungkin karena pergaulan ya. Saya sering ikut di pameran, walaupun pameran bersama beberapa kali. Kalau diundang saya ikut saja, nggak tahu bagus atau tidak. Tapi paling tidak kita juga punya rasa kan. Oh ini karya saya terbagus yang terpantas lah. Saya sering diajak, terus saya juga bergaul dan ikut lomba-lomba foto. Walaupun tidak menang, tapi minimal ada effort ke sana. Dan walaupun satu kata yang ditulis dalam katalog, itu mungkin satu media publikasi buat kita ya. Betul. Nah, ketika Bunga Bangsa itu mau diterbitkan, waktu itu saya ingat tuh Yop Afi menterinya tuh. Tahun 80 Iya, 80-an ya. Mengundang fotografer se-Indonesia untuk mengirimkan karyanya
untuk dibuat dalam sebuah buku tentang Indonesia. Tapi yang saya tertarik, janjinya di dalam undangan itu setiap foto yang dimuat tidak akan diberikan imbalan uang. Itu malah tertarik. Jadi itu tertarik. Tidak akan diberikan imbalan uang, tetapi akan diberikan buku sebagai bukti. Kalau yang diterimanya lebih dari 3 foto, maksimum akan kami berikan 3 buku, bukan imbalan. Bukan imbalan duit. Nah, saya pikir itu yang menarik. Ini aneh nih. Jadi biasanya orang sekarang hadiahnya sabaraha. Ya duitan teh gitu kan. Ini mah justru hanya dikasih buku udah. Nah, apapun, karena lomba-lomba foto yang menjanjikan imbalan itu baik sih, satu untuk memicu kreativitas, ya. Tapi ada sisi tidak baiknya, karena targetnya mencari hadiah, jadi pemikirannya berbeda, berubah kan. Apapun saya harus menang. Dengan cara apapun. Makanya ada istilah apa tuh, bounty hunter ya gitu. Bounty hunter ini sendiri oke, tapi sudah tidak sesuai dengan aturan. Katakanlah begini, Kang. Gimana? Contoh nih. Di satu saat ada Hari Kartini, sebuah majalah perempuan nasional mengadakan lomba, mengundang fotografer wanita Indonesia, memotret tentang wanita Indonesia. Hadiahnya bla bla bla, gede sekali. Banyak yang masuk. Ada pemenangnya, tapi setahu saya itu bukan karyanya si perempuan itu. Tahu? Saya tahu. Tapi itu karya suaminya yang pemotret. Nitip. Itu kan. Jadi memang nggak murni ya jadinya. Memang kalau saya juga bukan orang yang suka ikut lomba sih, Kang. Tapi akhirnya jadi sering jadi juri. Jadi kadang-kadang kita mau ikut lomba jadi asat kumanya. Kasarnya mengkhianati ini jungnya gitu. Mending jangan deh. Atau satu contoh lagi, Kang. Misalkan di satu lomba itu maksimum peserta hanya boleh mengirimkan 4 foto. Saya hanya punya 3. Kang Cis, pinjamlah hiji. Tanya bisa gitu. Kan sudah menyalahi kan? Yang menang nama saya, tapi karya Kang Cis. Secara ini juga nggak enak sih sebetulnya ya. Itu mah kesadaran, balik lagi kesadaran. Itulah ada sisi tidak baiknya. Tapi ya buat saya sesuatu lah gitu, kita kasih foto ke departemen gitu, hanya minta dikasih buku aja udah senang, itu udah sesuatu buat saya mah. Alhamdulillah dan memang berbekas ya itu ya buku teh. Membuat kayak jejak gitu. Itulah kan jejak orang kampus mah, ini artefak loh. Itulah. Tapi balik lagi kalau soal lomba gitu juga itu mah bagus. Sesuatu yang mendrive kita untuk belajar lagi lebih. Cuman kadang-kadang caranya aja harus pakai kesadaran, ulah hayang menang terus istilah nama memanfaatkan momen dan gitu-gitu. Bagus kan. Ada teman juga yang memang ini ada lomba ini, dia punya ide, dikejar sampai dapat. Walaupun tujuannya untuk menang lomba, itu bagus kan. Kreativitas yang dieksplorasinya tuh sangat. Nah itu kan kalau lomba pasti adalah penghargaan, walaupun itu kan pasti ada kayak sertifikat atau apanya gitu. Nah bicara soal sertifikat nih, Kang. Oke. Sekarang ini kan kasar ini baru aja nih ya kan, zaman kita mah belum ada istilah itu ya. Cacan ayah ya. Zaman kita mah motret aja, ikut perkumpulan rame-rame senang-senang. Nah beberapa tahun ke belakang ini kan ada
istilah sertifikasi. Sertifikasi itu proses untuk mendapatkan sertifikat. Jadi teman-teman perlu tahu nih, Kang Embun ini terlibat dan memang saya tahu ini gegeduknya, jadi artinya termasuk yang menyusun ya Kang ya? Ya, alhamdulillah saya dipercaya begitu. Jadi kenapa saya undang Kang Embun ini, kita juga ingin sebenarnya intinya ke sana Kang. Kita pengen tahu apa sih itu Les Coffee dan gimana lahirnya. Mungkin bisa cerita dari pencetusan itu teh karena apa dan kapan? Mungkin gini deh, yang tidak banyak diketahui oleh teman-teman. Sebenarnya saya juga tidak tahu kalau belum terlibat bahwa setiap pekerjaan itu ada aturannya, ada ukuran-ukurannya. Katakanlah montir. Ya, montir. Itu ada aturannya. Aturan. Buka skrup teh kumaha. Atau misalnya tukang ukir. Atau tukang apapun, tukang cuci piring, tukang dan segala macam itu ada standar operation. Standar operasinya itu. Nah, setiap pekerjaan itu ada. Nah, kebetulan tahun 2014 tidak ditemukan standar fotografi. Walaupun sudah sekian puluh tahun. Betul. Ini ya. Tapi belum ada yang merumuskan bagaimana sih standar fotografi itu. Nah, kebetulan saya diundang untuk menyusun standar fotografi di Indonesia itu yang seperti apa. Jadi saya berlima waktu itu dengan 4 teman yang lain, ada Kang Hasos, Kang Pariyadi, Pak Nanang, dan Pak Asep Denny, menyusun. Nah, jadilah standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang fotografi. Mengkhususkan di fotografi aja? Fotografi. Di atas itu ada KKNI, kualifikasi kerja nasional Indonesia. Nah, itu kualifikasi KKNI-nya tuh ada di atasnya SKKN itu, bahwa setiap pekerjaan di Indonesia itu perlu dibuat sertifikatnya atau dibuat standarnya dulu deh. Nah, itu berjenjang, ada level 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 itu untuk pendidikan dasar. Setaranya. Selanjutnya ada level 3 setara dengan D1. Terus berjenjang begitu. Dulu saya pernah gini Kang, ada istilah ujian persamaan. Seperti itu ya? Seperti itu. Itu kan untuk mewadahi masyarakat Indonesia yang tidak sempat SD misalkan. Tidak sempat SMP, tidak sempat SMA. Ada nih persamaan. Jadi bisa setara. Nah, ini sebenarnya kesana tujuannya. Untuk memberikan pengakuan pada orang yang tidak sempat belajar secara formal. Katakanlah kayak saya otodidak bisa nih. Bisa diuji gitu. Disetarakan. Minimal secara akademik lu teh di sini. Betul. Mampu enggak? Gitu. Nah, itu. Ya karena banyak juga ya orang sekarang tahu, prosesnya gini-gini, ditanya teori ngeblank. Ada juga kan gitu. Betul. Ya, ada yang seperti itu karena mungkin dia tidak menyalahkan mereka teman-teman ya. Karena begitu kenyataannya. Kenapa harus repot-repot belajar? Handphone sekarang sudah banyak aplikasi yang mewadahi keinginan kita untuk berbuat apapun. Burung belakang tinggal klik. Burung kaset tinggal klik. Nah, di SKKN ini tidak hanya itu, tapi harus tahu dulu secara keilmuan apa sih fotografi, apa cahaya, apa exposure yang membuat fotografi itu cukup secara teknis, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Kalau yang disebut tajam itu seperti apa? Nah, itu yang harus diketahui. Tidak hanya sekedar bagus. Oke, jadi perlu juga biar orang ini tahu proses juga ya. Harus ada paham. Harus paham. Nah, tentang mendapatkan si tadi itu tahapan itu teh memang apa kayak kalau kita sekolah kan kita masuk ini. Kalau ini kan enggak. Nah, itu salah satu upaya pemerintah memberikan pengakuan pada orang yang tidak belajar secara formal.
Tak. Nah, sebetulnya itu menurut saya ya, pengakuan pemerintah. Saya ambil contoh gini deh. Dalam sehari, Kang Cis tuh tiap hari membuat karya. Insya Allah. Buat apa sih? Ya, buat kepuasan pribadi. puasan pribadi. Buat mendapatkan pengakuan. Ya, Mungkin kan? Di mana pengakuannya? Dinulai. Ya, dinulai. Akhirnya dinulai. Like itu pengakuan dari teman-teman. Iya. Mendapat pengakuan nggak dari pemerintah? Enggak. Nah, untuk mendapat pengakuan itu, nah, Ada kita melalui uji sertifikasi itu. Sama ketika kita kursus. Nah, apa pengakuan bahwa saya sudah selesai kursus di sana? Sertifikat. Keluar sertifikat dari tempat kursus. Nah, kalau sertifikasi yang saya geluti sekarang ini, pengakuannya itu bukan dari saya, bukan dari tempat kursus, tapi dari pemerintah. Diaku. Oke. Bahwa Suaibun Ilyas sudah diakui menjadi fotografer pada level sekian. Secara akademis. Secara akademis itu setara dengan D1. Yang akhirnya berhubungan dengan gaji merenya. Akan kesana akhirnya. Ya, jadi ada semacam, bisa dibilang gini nggak, dengan mengikuti sertifikasi ini kayak standar, membuat standar itu standar. Sebetulnya setiap pekerjaan di Indonesia, di Indonesia itu sudah ada standarnya kan? Standar, maksudnya standar penghasilannya itu standar honorer itu ada. Nah. Saya tidak terlalu paham, tapi sepengetahuan saya, katakanlah pekerjaan elektronik. Nah, berapa jam kamu kerjakan? Ya. Terus kamu sekolahnya di mana? Itu yang mempengaruhi honor. Pengalamannya berapa tahun di dalam elektronik? Nah, ada nggak pengakuan dari sertifikat itu? Nah, itu yang mempengaruhi standar gaji. Oke, siap. Jadi sertifikat itu salah satu saja sebetulnya. Alat untuk menuju ke sana. Untuk menstandarkan. Karena sudah ada pengakuan. Ya, jadi artinya kalau kita level 3 terus pengen dibayar setara dengan S2, nggak mungkin. Ya. Lalu harus ikut dulu jenjang-jenjang ini gitu. Iya, sepertinya seperti itu. Kalau standar pemerintah tuh memang sudah ada kok. Saya memberikan materi, misalkan di sini karena S2, saya diberi honor oranges 3 juta misalkan. Tapi karena saya S1, 1,5 juta, wajar kan? Itu ada ini ya, ada aturan ya? Ada di pemerintah tuh sudah ada sebetulnya. Yang dihitung per jam, hari atau apa gitu. Ya itu urusan hitungan-hitungan udah ada aja. Sudah ada sebetulnya. Nah, tinggal kalau ada orang yang diberi atau mendapatkan honor yang lebih gede, bukan pada bukan pada standar yang ditentukan oleh pemerintah itu, tapi kreativitasnya yang diberikan harga lebih itu. Kang Cis mungkin saja sama dengan saya S1 atau S2 memotret sajam aturan eta teh ngan 1 juta. Tapi ke Kang Cis mah 15 juta, ke saya 10 juta. Kumaha tah? Kumaha carana tah? Baik, karena si owner memberikan penghargaan pada kreativitasnya. Hasil Kang Cis tuh begini-begini, lebih memuaskan. Oh gitu ya. Itu di luar aturan sebetulnya mah. Ya benar-benar di luar aturan. Tapi balik lagi ke si sertifikasi ini. Kalau tadi kan udah diceritakan kenapa gitu kan. Terus sekarang kalau siapa aja yang bisa ikut? Semua orang berhak. Semua orang. Artinya gini, orang baru beli kamera bisa ikut. Bisa.